Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini karena perobrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Saya paham Bang, soalnya kan saya tiap hari, tiap jam, tiap detik dengerin kontennya. Saya Mantap. cuma, Gimana? saya cuma mau tanya sebentar, sedikit Oh, ini banyak soal teman aja. saya Jangan sedikit, enggak yang sedikit, banyak aja nanggung kalau sedikit. terus enggak tahu berguna apa enggak, bermanfaat apa enggak, cuman saya tuh pengen tanya aja gitu. Teman saya kan Kongkong terus datang lagi ke sini baru 1 bulan 1 minggu kan diterminit. Hmm. Potongannya kan 4 bulan. Hmm. Nah, terus yang uang terminitnya kan buat bayaran yang potongan kedua. Hmm. Nah, setelah itu sama agennya dicariin lagi majikan, udah dapet, tapi kena potongan 6.000 tuh Bang. Terus diturunin jadi 4.000. Lah sama PT-nya masih sisa 2 bulan kan. Bener apa enggak sih kayak gitu? Nah, Oke. terus kan nunggu pisah di Indo. Setelah turun kan paspornya kan 6 bulan lagi kan habis kan harus diperpanjang ya Bang ya. Terus saya bookingin, saya kan nggak tahu kalau dia mau diterminit kan. Udah dibookingin diterminit. Nah terus saya bilang kan paspor kamu kan bulan Agustus ini kan udah mau habis. Kalau bisa nggak dibookingin diperpanjang di PT, kata PT-nya nggak, balik lagi ke Hongkong aja. Nah 2 hari lagi mau masa berlakunya bookingannya tuh kan besok ya Bang ya, tanggal 29. Nah kan harusnya besok. Nah dia kemarin terbang dari bandara itu dipersulit Bang, di bandara Indonesianya tuh. Katanya masa gara-gara paspor. Terus sama yang ngurusinnya bisa diurusin, tapi harus bayar 1.000. Akhirnya potongan agennya jadi 6.000 karena kan ditambahin yang 1.000 tadi, katanya gitu Bang. Udah? Terus Terus? ya sekarang 6 bulan lagi jadi potongannya. Agennya 2 bulan ngambilnya, terus yang itunya yang PT-nya kan 2 bulan lagi. Terus waktu pertama ke sini juga dia kan kalau dari PT kan nggak ada 10% ya Bang ya. Itu sama agennya dipotong 10% juga, udah potongan PT masih ada 10% juga. Gimana itu Bang kayak gitu? Bener apa salah tuh agent kayak gitu Bang? Udah? Udah selesai. Kalau sudah, saya menjelaskan duduk persoalannya. Oke? Iya. Jadi gini, artinya kan menolak potongan, ya kan? Karena jumlahnya berlebih, ya. Halo? Ya, karena memang situasi dan keadaannya adalah di interminate, ya. Kalau menurut saya begini, ya itulah resiko kita kalau kita memang kembali lagi ke Hong Kong. Jadi masih ditangkap sama PT dan kita 1 tahun kalau belum bisa melewati itu kita masih tercatat di PT tersebut. Nah kalau sampean merasa bahwa atau temennya sampean merasa bahwa potongannya terlalu berat buat sampean, tinggal dilaporkan aja ke BP2MI, bikin nomor aduan, namanya siapa, PT-nya siapa, agennya siapa, nggak ada masalah, nanti akan ditindaklanjuti, ya kan. Nah karena kalau dia tidak mau berjuang, tidak melaporkan ke BB2MI, maka yang terjadi nantinya surat utangnya itu akan datang terus. Yang penting dilaporkan saja, terus di follow up, ya kan. Perjuangan untuk melaporkan potongan yang menurut sampean merasa terlalu keberatan itu tidak ada masalah, dilaporkan ke BP2MI. Nanti tinggal masa mediasi. Halo? Ya itu karena resikonya di interminate, resikonya proses, resikonya adalah pemilihan majikan atau proses interview yang tidak sesuai, ya kan. Atau memang saya nggak ngerti juga apa yang terjadi di dalam temennya sampean. Intinya kalau sampean tidak terima dengan jumlah potongan, silahkan melaporkan ke BB2MI. Ada aduannya, ada nomor aduannya, dipersiapkan segala sesuatunya.
surat hutangnya itu juga disiapkan, difoto, buktinya ditunjukin. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau dia berani melaporkan. Terus Bang mau tanya lagi, maaf ya Bang ya, mau Boleh. tanya lagi nih. Boleh. Potongannya itu 3.000 lebih loh Bang. Lah iya, kan merasa keberatan toh. Iya, Bener iya. nggak? Kalau udah ngerasa keberatan, ya dilaporkan. Ada itu nanti penyelesaiannya. Lah kalau saya cuma dicurhatin, ditanyain, diceritain, terus saya sendiri yang lapor, mana anaknya? Namanya siapa? Paspornya siapa? Kalau nggak yang bersangkutan yang lapor gimana? Saya bisa kasih petunjuk, ya kan, lapor ke BP2MI, ada nomor aduannya, ya kita follow up kayak gitu. Dan nggak mungkin lapornya ke Pak Beni, lapornya ke staff-staffnya, nanti di arrange, nanti akan ditegur PT-nya. Nah setelah ditegur nanti kemudian mediasi, sampean temennya sampean BP2MI sama PT njaluke piye, maunya gimana, kan kayak gitu. Terus ya Bang ya, maaf ya Bang ya. Boleh. Kan pasporannya kan besok. Saya bilang kan agent tuh udah motong kamu tuh banyak. Coba ditanyain ke dia gimana mau ngurus paspor kamu nggak? Katanya besok kan dijemput majikan Bang jam 1. Sedangkan dia paspornya udah habis, udah harus diperpanjang besok tuh. Terus kata agentnya udah kerja aja katanya. Nanti kalau urusan paspor nanti kalau kamu udah kerja diantar teman kamu katanya ke KJRI-nya gitu Bang, malah nggak mau tanggung jawab kan Bang. Akhirnya saya suruh dia ke KJRI, kan nggak tahu tempatnya ya, video call saya bilangin gitu alamatnya di mana. Akhirnya dia tadi datang ke KJRI, udah uangnya cuma $200 kan Bang dari Indo, pakai bayar paspor lagi nanti. Terlalu banget agentnya tuh. Ya dilaporkan sekalian ke KJRI kalau ada sesuatu yang nggak bener dan nggak ngepas. Jadi sekarang itu Mbak, kita nggak bisa cuma ngomong-ngomong di sini kalau dia nggak berbuat sesuatu. Terus kita nggak bisa ngomong-ngomong di sini kemudian agentnya juga berbelas kasih ke temennya sampean. Kita juga nggak bisa ngomong-ngomong di sini kemudian BP2MI membantu kita. Ya mbaknya sendiri yang harus bergerak. Temennya sampean suruh lapor, bagaimana tata cara lapor, bagaimana aturannya melapor, itu kan ada semuanya. Lapor aja ke KJRI Hongkong bisa, lapor langsung BP2MI juga bisa. Sudah dikasih fasilitas, sudah banyak teman-teman yang potongannya berlebih itu melaporkan, terus potongannya dikurangi karena ada mediasi atau deal-dealan. Jadi kita nggak bisa di sini hanya berbicara ratapan atau meratap atau bilang kasihan. Kita harus bertindak, kita harus bergerak, kita harus melaporkan hal-hal yang nggak benar ini. Dan nggak mungkin saya dong yang melaporkan, benar nggak? Dan nggak mungkin sampean juga yang melaporkan, harus korbannya sendiri karena dia sendirilah yang merasakan. Bisa dipahami maksud saya? Paham Bang. Tapi mau tanya sedikit aja Bang. Loh, tanya banyak aja sekalian, nggak apa-apa. mumpung tak angkat waktu. Nggak apa-apa. Dulu nggak masalah. Tahun 2004 kan Bang pertama ke Hongkong ya. Terus 6 bulan kemudian kan diterminit. Nah 2004 diterminit 6 bulan, terus 2005 awal tuh kesini lagi tuh Bang. Tapi dengan biodata sama KTP-nya beda. Saya tuh KTP Hongkongnya 2 Bang. Nama asli 1, terus yang itunya, yang paspornya beda nama. Terus saya buang di bandara Hongkong tuh Bang. Dulu mungkin kalau tahun-tahun dulu mungkin belum ketat kayak sekarang ya Bang. Nggak ketahuan sampai sekarang. Ya nanti ditunggu aja. Jangan gitu Bang. Duh. Bukan, saya bilang sama sampean. Alhamdulillah, maksudnya udah berapa tahun? Udah lebih dari 10 tahun kan? Iya, nggak ada masalah. Saya cuman kasih tahu sama sampean, ditunggu saja. Karena dalam satu manusia itu ada 2 data masuk ke Hongkong, pasti akan ada surat. Atau kalau nggak ada surat, sampean didatengin sendiri. Saya nggak nakut-nakutin. Ini sudah banyak terjadi.
Kalau ternyata sampai 20 tahun nanti tidak terjadi, ya bersyukurlah, berarti Tuhan kasih sampean keberuntungan yang banyak, kan gitu aja. Tapi kan saya tidak berpikir sampean dapat keberuntungan. Saya berpikirnya ketika sampean punya masalah, apa yang harus dilakukan, kan itu. Ngomong sama saya ini bukan hanya ngomong hal yang baik saja. Kalau terjadi hal yang buruk, siapkah kita? Bagaimana persiapan kita? Bagaimana kita menyikapinya? Kan itu yang paling penting. Bisa dipahami nggak? Masalahnya manusia-manusia ini adalah orang-orang yang ketika berbuat masa lalunya salah, kemudian di masa mendatang kita dikenakan bahaya, kita dikenakan persoalan, kitanya bingung. Aku salah apa ya? Aku salahnya di mana ya? Kok sampai sebegininya aku harus mengalami penderitaan? Kan yang jadi masalah kan kayak gitu tuh. Bener nggak aku ngomong? Kira-kira. Iya sih, benar. Ya, makanya sampean harus siap ketika nanti dokumen dan data sampean dipertanyakan sama mereka, sampean harus bisa menjawabnya. Bukan sekarang alhamdulillah nggak ada, menurut saya ya nggak apa-apa, bersyukur boleh. Mudah-mudahan nggak ada, Bang. Loh, sampai finish kontrak. Ya. Mau pulang terus. Ya, berdoa kita kan selalu yang baik. Berdoa kita selalu yang baik, tapi apakah kenyataan hidup kita itu selalu baik? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, ketika tidak baik, kita harus bagaimana? Itu kan yang paling penting. Dan itu yang harus kita siapkan. Jangan sampai, ya, sekali lagi, kemarin, ya, dia ngerasa kerja di Hongkong semuanya baik-baik, tiba-tiba diusir malam hari itu juga oleh majikan. Nangis gak karu-karuan, shock, kaget. Sampai denger kan ceritanya yang itu. Nah, itu akibat apa? Kita tidak siap terhadap hal yang terburuk dalam diri kita. Kita tidak persiapan, benar-benar persiapan. Nah, sekarang kalau hidup kita itu kita persiapkan menghadapi apapun semua persoalan, senyum. Iya sih, wong aku biyen yo keliru. Ya sudahlah, tak tebuse piye carane, tak hadapi aja. Hadapinya dengan senyuman, bukan hadapinya dengan tangis, kesedihan, bingung, panik. Penonton konten saya harus begitu, harus siap menghadapi sesuatu yang akan datang di masa depan. Kalau dia bisa begitu, dia ready, dia siap, artinya setiap kata dan kalimat yang saya sampaikan di dalam konten itu benar-benar masuk ke dalam pikirannya. Karena saya selalu membiasakan untuk ayolah kita berpikir bahwa hidup kita itu ada masa depan. Dari sekarang dan kejadian di masa mendatang pasti hari ini, hari besok lusa akan terjadi kejadian di masa mendatang. Makanya bagaimana kita menyiapkan hari-hari kita hari ini agar di masa mendatangnya kita sudah siap kalau terjadi sesuatu. Itu namanya kita bersyukur karena kita menggunakan akal pikiran kita. Kita hidupkan di masa ini dan masa mendatang. Masa lalu kita jadikan pengalaman. Bukan patokan, tapi pengalaman. Bukan patokan. Sekali lagi, pengalaman sama patokan itu beda. Karena patokan setiap masa, setiap waktu itu berubah-ubah. Tapi kalau pengalaman yang pernah kita alami itu sudah nggak bisa diutak-atik. Karena sudah lewat. Itu pengalaman. Tapi patokan ini bisa berubah. Iya kan? Bisa dipahami maksud saya? Iya. Nah, jadi kayak gitu. Makanya teman sampean sendiri yang harus berjuang. Kita kembali lagi ke persoalan teman sampean. Nah, sekarang apa lagi yang ingin sampean tanyakan? Enggak apa-apa, mumpung teleponnya masuk. Udah itu aja, Bang. Oh, udah paham ya. Makasih ya, Bang ya. Udah paham. Nggak usah bingung pokoknya. Semuanya di dalam hidup saya ini. Saya cuma kasihan sama dia. Ya kita nggak bisa cuman bilang kasihan kalau dianya sendiri nggak berbuat, nggak berjuang. Banyak orang kayak sampean, orang baik kayak sampean hanya kasihan tapi nothing, nggak bisa ngelakuin apapun. Terus kita mau menyarankan, aku nanti takut, aku punya hutang,
Aku Nah takut iya nanti pulang masalahnya Indonesia. saya di sini bang, kalau nggak punya uang buat libur saya yang uber di Indo dia nunggu visa saya yang uber Ya berarti kan pinjem. sampean orang baik, tapi gak terlalu selamanya jadi baik kan. Ya dia harus nolong Nah dirinya iya, sendiri. Iya kan? ya iya tadi juga bikin paspor pengen dianterin sama saya kan kerja, saya bilang ya kamu yang itu dong yang ngerjain sendiri, masa apa tergantung teman, ya kan bang, Ya, harus semua kerjain sendiri. ya Akhirnya kecuali kan sampean mau. jadi pasangannya, lah kan repot. Di sini kan jenis kelamin kan nggak menjadi persoalan, yang penting kan kasih sayang dan perhatian, coba. Iya nggak? Saya nggak mau loh bang ya lesbi kayak gitu. Saya nggak ngomong. Saya nggak ngomong. Yang ngomong sampean loh, jangan masuk ke dalam jurang. Saya cuma ngomong. Di sini kan banyak yang kayak begitu gitu, karena udah nggak percaya sama laki-laki. Saya punya suami bang. Iya. Ya enggak, Terus saya kan. saya udah gede, mau ke Jepang sekarang anak saya. Iya, bagus. Saya kan cuma ngomong bahwa tidak ada yang bisa membantu diri kita selain ya kita sendiri gitu. Ya iya, saya juga tadi neken gitu sama dia. Apa-apa saya sekarang nggak mau lagi, saya bilang. Ya suruh nonton konten saya loh. Biar kayak sampean. Orang itu enggak. Kebanyakan orang itu bang nggak telaten nonton begituan ya, kayak saya kerja semua ditemenin, daripada channel sebelah saya nggak suka bang, jujur saya kan sering komen bang. Iya, jangan disebutin lagi, nanti penggemarnya ngamuk ke sini. biarin. Oh biar. Jadi oke, kita balik lagi ya. Kalau temennya nggak telaten, kelnya nggak mau, makanya dia banyak masalah, makanya dia terbentur-bentur persoalan. Karena dia nggak mau belajar. Karena belajar sekarang, belajar hari ini itu apa memang disuruh duduk manis memperhatikan, kan enggak, nyalain HP, pasang di telinga, kerja, kantongin, kelar, pelajaran masuk sambil kerja. Ya, iya, saya juga gitu bang tiap hari. Kalau nggak ada majikan saya speaker. Kalau ada majikan baru saya matiin. Nah, gitu. Kan sampai akhirnya jadi belajar, jadi paham, jadi mengerti, kan gitu. Jadi bisa berbuat apa sesuatu ketika ada persoalan. Apalagi masalahnya temennya, sampean yang bertanya, sampean itu sudah kelewat baik jadi orang. Masalahnya dia, sampean ikut ngurusin. Yang kurang kerjaan malah tegaan bang orangnya. Dia pada mau pinjam uang dikasih bang, yang penting jangan lewat dari 2 juta gitu, dikasih. Ya janganlah, mending aku aja yang minta sama sampean. Kalau kayak gitu kan enak, sampean baik. Tapi alhamdulillah bang, alhamdulillah semua bener. Yang satu aja yang kabur, nggak ada kabar berita, cuma satu. Ya jangan dibiasakan, nanti lama-lama mereka kepepet terus kabur pisan. Jadi motifnya mereka tuh semuanya baik, dikit nyoba terus dikembalikan terus dipercaya, lama-lama dia begitu banyak pergi. Udah hindari pinjeman ABCD bla bla bla. Ya tegaan sih bang bawaannya, kalau bilangnya ya sudah begitu dengarnya tuh kayaknya gimana gitu, ngerasain gitu bang, kalau nggak punya duit tuh kayak gimana gitu. Ya siap-siap aja sampai nanti diporotin terus siap-siap aja. Ya mending aku temennya sampean aja lah. Aku mending temennya sampean aja ya. Nanti terus aku tak pinjam terus kabur gitu kan. Kan saya bilang jangan lewat dari 2 juta bang. Seandainya dia mau kabur aja gitu kan, nggak lewat dari 2 juta. Kan nggak gede bang. Iya berarti makanya aku tak pinjam sampean nggak lewat 2 juta lah, 1 juta aja tapi 5 kali kan lumayan. Nggak mungkin bang Sandro pinjam segitu. Kan uangnya banyak lebih dari saya. Terus Bang Sandro kan tahu mana yang baik mana yang nggak mungkin kan melakukan itu, jadi saya nggak percaya. Lah maksud saya daripada sampean sekali lagi ya kan, jadi pada sampean banyak kasihan. Tapi kalau sampean memang niatnya ya kan, nggak usah ngutangi, udahlah ini buat kamu aja lah segini, nggak usah kamu balikin 200-300 kan, itu jauh lebih baik kan dibandingkan
ya kurang dari 2 juta terus akhirnya juga hilang. Mending kalau hilang memang sudah diniatkan dari awal nih 200 300 ya paling mentok nih 500 wis terserah kamu lah. Kamu mau balikin ya syukur, kamu nggak mau balikin hidupmu ya wis muga-muga rezekinya kembali lagi ke saya 100 200 atau 1000 kali lipat kan begitu. Lebih enak itu. Jangan sampai banyak, nggak lebih dari 2 juta itu kan ya 1000 lah maksimal. 900 ya gak apa-apa sih, aku coba-coba kapan pinjem nanti tak buat beli tiket ke Jepang. Tak buat Ya beli. mungkin gak bakalan dikasih juga kalau Bang Sandron pinjam. Lah kok kayak gitu, temennya dikasih aku tak Kan macam harus melas. kan nggak perlu kasihan kalau Bang Sandro kan banyak uang, orang sukses. Iya enggak? Saya kan kasihannya sama orang yang susah loh. Aduh, Iya enggak? emang tampang saya nggak pernah kelihatan susah. Nggak kelihatan, nggak mungkin. Aduh, aku tak tampang susah aja nanti biar teman-teman biar gampang dipinjemin duit. Ya nanti nggak ada yang telepon dong kalau tampangnya susah Bang. Iya enggak? Nggak termotivasi nelponnya. Gak kasih motivasi. Aduh, sampai ini ya luar biasa loh, mantap menurut saya. Jadi ya kembali lagi ke persoalan, temennya suruh berjuang, suruh nanya, ya, suruh laporan dan Ya. semuanya. Kalau nggak ngerti caranya suruh telepon saya. Kalau nggak suruh nonton konten saya, ada juga yang bagaimana cara melaporkan, ada juga sudah saya siapkan, sudah saya bikinkan, tinggal dianya mau jalan nggak mau gerak nggak. Kalau dia mau diem aja ya selesai aja ya alhamdulillah PT-nya semakin kaya, dianya semakin menderita. Iya. Nah dianya menderita, Iya. lapornya ke sampean. Nah sampean Saya takutnya tuh Bang, takutnya ini nanti nggak lama diterminate lagi, itu yang bikin saya kepikiran tuh. Jangan sampai gitu, jangan sampai kasihan gitu. Terus nanti utang ke saya nggak kebayar juga gitu, selain dia masih potongan PT, kasihan gitu Bang. Duh, Anaknya loh. 3, single parent. Sekarang gini, kalau dia di interminate lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, berarti memang manusianya. Berarti memang manusianya yang nggak benar. Nah, sampean yang jadi temennya hanya ngasih pinjem aja. Sampean nggak pernah memaksa dia. Kalau sampean terus meminjaminya, kan artinya sampean itu orang yang bagi saya terlalu baik. Kalau orang terlalu baik itu tidak mendidik. Orang yang mendidik itu kita benturkan. Dia punya masalah kita benturkan, kita ingatkan. Bukan hanya dibaikin, tapi dikasih solusi dan saran untuk dia jalanin, untuk dia hidupnya agar berubah, nggak seperti itu terus. Kasih tahu dia harus mengevaluasi kenapa hidupnya seperti itu. Jangan kita hanya melihat kasihan anaknya 3 kerja sendiri, berjuang sendiri. Itu makanya itu sisi. Jadi namanya manusia itu kan menjual belas kasih. Karena orang yang punya banyak rasa kasih akan memberikan kasihnya kepada orang yang menjual belas kasih. Nah, itu sekarang yang musim penjual belas kasih. Bisa dipahami? Kan teman saya di PT. Paham. Teman saya di PT itu Bang, dari di PT makanan dari saya, apa dari Ya, saya. makanya kan kalem. Kasihan Bang. Loh, iya, makanya kan sampean orang yang penuh kasih. Bukan punya uang, sampean itu penuh kasih. Dan orang-orang yang bermental meminta belas kasih, bukan kita nggak berempati loh ya, bukan begitu istilahnya. 1 kali kita berempati, 2 kali berempati, 3 kali kita nggak perlu berempati. Berarti memang dia jaga no. Berarti memang pola habitnya dia begitu. Dia tidak memperbaiki kesalahan pertama, dia nggak memperbaiki kesalahan kedua, dan dia tidak berevaluasi di kesalahan ketiga. Lah kalau orang tidak memperbaiki kesalahan pertama, kedua, ketiga, keempat, keledai dong. Keledai aja nggak pernah jatuh di lubang yang sama. Jadi Enggak, saya ngomongin di sini juga Bang, dosa nggak ya Bang? Takutnya nanti dia dengar, oh
kok aku diomongin di sini, takutnya gitu Bang. Sekarang gini, ya, kalau sampean tanya ke saya dosa dan enggak, saya nggak bisa menjawab, ya. Tapi sampean membagi bebannya dia, ya, dia punya beban, bebannya diceritakan ke sampean. Nah, sampean bercerita kepada saya, di mana bahwa sampean percaya dan yakin ketika bertanya dengan saya akan menemukan jawaban dari apa persoalannya dia. Kan pertanyaannya sampean tadi kan potongannya banyak, terus ngapain, terus diapain, kan itu tuh. Iya. Konsennya kita tadi bahas itu kan, tapi saya melebar kepanjangan karena kalau ngomong sama saya pasti dari A sampai Z saya akan bahas. Supaya komprehensif itu menyeluruh, jadi pemahamannya itu bisa bulat gitu, nggak setengah. Makanya sampean lebih seneng nonton di tempatku karena pemahamannya full. Jadi persoalan itu Ya dia aku dari lebih seneng di sini Bang, banyak yang dipetik gitu, nggak kayak di sana. Ada yang curhat, menurut aku tuh bukan solusi loh yang didapat, malah diomel-omelin malah. Terus ngomong ini ditimpas inilah, kayaknya nggak ada solusinya menurut aku sih, malah tambah parah gitu. Ya sudah, kita nggak perlu bicarakan. Makanya di sini menyeluruh. Kalau sampean bilang, dan artinya kan ketika konten ini naik, kasih tahu ke dia kalau dia marah, itu dia benar-benar memanfaatkan sampean dan punya harapan ke sampean. Tapi kalau dia bilang makasih ya, kamu udah memang bantu saya gimana caranya jalannya, ketika kamu sendiri nggak sanggup membuat berpikir. Ingat-ingat, kalau dia berterima kasih, artinya dia teman yang layak untuk kita teman terus. Tapi ketika dia malah ngamuk dan marah-marah, tinggalkan orang-orang seperti itu. Bisa dipahami maksud saya? Paham. Iya, karena kan saya ngomong ke sampean ini kan menjelaskan persoalannya dia. Membahas persoalannya dia. Apa yang harus dia lakukan? Harusnya kalau normal dia berpikir, berterima kasih dong sama sampean. Boleh nggak saya bilang begitu? Iya boleh harusnya. Nah karena tapi kayaknya dia karena dia nggak mau nonton, dia nggak mau dengerin edukasi. Nah giliran sampean menggunakan telinganya sampean untuk agar dia mau memahami isi cerita dan apa masalahnya dianya malah marah-marah. Teman macam apa? Kalau saya fix, saya tinggalkan, selesai. Saya kalau orang sama saya nggak meninggalkan dia, tapi dia yang pergi dari saya. Karena dia maunya dibela, maunya disayang, maunya disanjung, maunya dielu-elukan, maunya dipuji-puji doang. Giliran kita tekan, giliran kita maki-maki, giliran kita paksa karena dia punya salah, dia minta dibenarkan, dia tidak terima, pasti orang yang kayak gitu pergi dari diri saya. Bukan saya yang pergi. Bahkan orang itu datang ke saya, cerita masalah, saya cerita. Tapi kalau dia mau berpikir, iya ya, mulutnya Sandro ini dikasih susuk linggis apa kasih susuk paku ya, kok omongannya benar. Besok kesana lagi lah. Pasti begitu. Kalau dia memasukkan pikirannya itu dalam dan dia mau berpikir, saya garansi pasti balik. Tapi kalau dia orangnya tipikal yang pingin dibenarkan, nggak kepingin dikasih pembelajaran, ya kan? Terus nggak terima, kok aku begini-benikan, orang tua aku aja nggak gini-gini, nggak ngolok-olok, saya pastikan dia pergi dari saya. Enak toh? Jadi saya ngapain? Ya, ngapain? Ngapain saya berbicara dengan orang di mana orang itu nggak mau berpikir buat dirinya sendiri? Itu saya prinsipnya. Jadi saya tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Sampean kan juga tahu, yang telepon ke saya mesti ruwet semuanya, bingung dengan masalahnya sendiri-sendiri. Ya. Dan saya pelan-pelan menyampaikan kan. Saya orang mau ngebreak saya selalu tanya, punya hutang nggak? Di rumah ada masalah nggak? Kan gitu tuh, nggak langsung tak gas, ya kan?
Kalau punya hutang, punya masalah, ada persoalan yang memang harus diselesaikan, ya ditahan. Tapi kalau clear, nggak ada persoalan, nggak ada males, dan sampai sudah merasa capek, pulang. Istirahat dulu di rumah, nanti kalau duitnya habis, sudah kerasa, balik lagi. Kan gitu. Enak kan? Iya. Kan bener. Orang kalau juga udah 2 kali pulang kok Bang. Kenapa? Maksudnya istirahat dulu di rumah 1 tahun, 2 tahun, balik lagi. Itu saya juga. Nah, iya kan, nggak apa-apa. Ya, jadi kita itu kan menyampaikan sesuatu yang memang gimana ya cara berpikirnya teman-teman. Critical thinking itu disuruh berpikir agak sedikit lebih tajam gitu aja nggak mau. Ya itu, nggak semua orang tua tuh ngeyelan ya Bang ya. Saya tuh udah tua loh Bang. Saya ngeyelan nggak termasuk. Kalau menurut saya sampean itu nggak ngeyel, tapi sampean itu tahu bahwa apa yang kita anak. Kalau gini, sampean itu kalau saya bilang open mind, jadi berpikirnya terbuka. Orang yang punya rasa berpikir terbuka itu biasanya nggak gampang panik. Yeah. Orang yang panik itu orang yang tertutup. Dia nggak mau. Saya justru ya Bang, kalau ada sesuatu yang nggak bisa, yang nggak paham, saya cari loh di YouTube tutorialnya apa gitu, kayak ngisi formulir di paspor apa, aku nggak pernah tanya orang loh Bang. Nah, ya nggak pernah ngerepotin orang. Nah, itu kan berarti open mind, terbuka. Orang-orang yang punya cara terpikir terbuka itu orang-orang yang bisa merasakan kebahagiaannya, lebih mudah merasa berbahagia. Kalau orang tertutup, dia menutup, ya sudahlah saya selesaikan sendiri. Giliran mentok, nggak bisa nyelesain, pusing, depresi lah dia. Tahu-tahu gila. Kan gitu. Ada juga yang orang pendiam, orang tidak terbuka tapi tertutup, tapi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia baca buku. Saya mungkin kayak gitu. Dia melakukan hal-hal yang lain. Ya, tapi ada suatu saat nanti akhirnya dia juga nggak bisa nahan. Karena manusia diciptakan di dunia ini nggak cuma satu, tapi berpasang-pasangan. Akhirnya menjadinya masyarakat. Makanya kenapa di dunia ini diciptakan banyak manusia untuk saling mengenal dan saling menyayangi. Kan itu kan tersurat. Jadi kita nggak bisa menampilkan bahwa kita ini hidup sendiri, nggak bisa. Iya, kalau persoalan saya harus berusaha menyelesaikan persoalan saya sendiri. Bagaimana caranya saya cari tahu kiri kanan atas bawah. Iya, itu bagus. Tapi kalau hati dan pikiran kita sudah merasa mentok, ya nggak apa-apa. Bisa balik ke Tuhan. Tuhan pasti akan kirimkan melalui manusia yang mana untuk bisa membantu dan memberikan penyelesaian. Kalau langsung dari Tuhan, ya berarti hati kita itu sudah terketuk dan kita merasa dekat karena bisa langsung. Itu kalau nabi namanya mukjizat. Kalau manusia biasa atau alim ulama itu karomah. Tapi kalau manusia biasa itu mendapatkan ilham. Ya semuanya tingkatannya kan beda-beda. Jadi begitu. Sampean termasuk orang yang bijaksana. Tidak menjadi persoalan wong sampean nggak menyebut nama. Di sini kan kita tidak nama spesifik. Berarti bisa siapa saja. Makanya saya selalu bilang di bagian depan, tolong jangan disebutkan nama dan identitas siapapun, karena kita tidak ingin memfokuskan ke personal, tapi kita memfokuskan ke masalahnya. Masalahnya apa? Ini kalau suami saya denger ini, aduh istri saya curhat, aduh minjemin uang. Nanti kalau tahu dia pasti marah loh Bang. Dia nggak tahu kan. Iya, sepenting kan sampai nanti ditanya, kamu cerita ya, ini kok suara kamu. Nah itu perasaanmu saja. Paling ya ada orang yang ceritanya sama kayak saya. Nggak usah diambil pusing. Cuman YouTuber aja kerjaannya kan ya bikin konten. Bilang aja gitu kan kelar. Iya sih. Nggak perlu
segala sesuatu soalnya berbanding kebalik loh Bang, kalau suami saya itu orangnya kulitnya minta ampun sama orang tuh, kejam gitu. Kalau saya beda, kebalikannya. Ya jangan ya justru Ketegaan, ya jangan diceritakan kasihan. banyak-banyak ya, di sini jangan diceritakan banyak-banyak, dikit aja sudah. Yang bermasalah bukan suami sampean, ini yang bermasalah kan temennya. Itu jangan dibawa. Iya Bang. Saya ngingetin jangan dibawa-bawa. Kita bawa masalahnya temen saja. Aku bisa, aku tahu, aku kalau mau diajak gibah aku tahu, jadi aku batasin aja. Iya Bang, paham. Nggak perlu dibahas itu, sudah kita bahas masalahnya temennya. Nggak ada masalah buat saya, nggak apa-apa, sampean orang baik ya. Kadang sekali waktu kan sampean sering mendengarkan saya, artinya sampean merasa kok ada sesuatu yang bisa aku petik, ada sesuatu yang saya ambil, akhirnya sampean terbuka mau cerita dengan saya. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, ini masuk ke konten, jadi saya cut, jangan dilanjutkan yang itu ya kalau gitu loh. Jadi kita fokus kepada iya, kita fokus ke masalahnya teman sampean saja. Nah, kira-kira apa lagi kalau sampean mau bercerita tentang apapun yang sifatnya memang privacy atau private, main ke sini udah cerita aja, saya nggak usah ngonten, nggak ada masalah itu semua. Ada, kita harus kita kan harus tahu di mana tempatnya untuk ngobrol, untuk cerita, untuk bagian ini bagian ini. Saya juga iya Bang, makasih loh udah dikat tadi. Kalau nggak nanti bablas. Iya, nggak apa-apa, saya paham, sampean baik-baik saja, sampean memahami, mengerti, dan sampean karena sering mendengarkan makanya terbuka. Nah, aku jangan dibuka semua, udah tutup aja yang itu, yang ini yang kita penting, yang masalahnya temennya seperti apa. Gak apa-apa sama saya ya, gak apa-apa. Sekali lagi, di Hongkong itu banyak teman-teman yang membutuhkan teman untuk sekedar ngobrol, sekedar diskusi ya, gimana hidup saya, bagaimana, seperti apa, kok kayak gini terus, butuh teman. Ya, daripada temannya garangan kan mending saya yang jadi temannya. Ya iyalah, amit-amit ya, itu banyak yang ketipu garangan. Saya mah aduh alhamdulillah belum pernah. Ya selama kita udah tahu, selama kita nonton konten di apa sih garangan, terus bagaimana modusnya garangan ya. Saya sih sebenarnya nggak pengen nyebut garangan, saya pengen menyebut pangeran berkuda, gagah dan tampan. Waduh. Sebenarnya lah gimana semuanya orang kalau sudah terkiwir-kiwir ya kan repot. Nggak tahu itu dihipnotis apa gimana itu Bang, kok bisa kena ya uangnya sampai puluhan juta. Nggak ingat anak cucu loh, tetangga saya ada yang kayak gitu. Iya, karena kesepian, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Itu nggak bisa 100%. Atau keluarganya yang nggak merhatiin. Iya, keluarganya mikirin duit, kayak ceritanya Nunung di konten. Anak saya nggak ada yang peduli, Nunung padahal artis ya kan, kita nggak ngerti kehidupannya orang. Yang penting tugas saya adalah bagaimana mengangkat sebuah persoalan dan masalah sehingga teman-teman bisa mengambil nilai positif, sisi terpenting dari sebuah masalah itu. Kalau saya sekali lagi tidak menampilkan bahwa tidak semua permasalahan itu mereka menanggapinya secara bijak. Salahmu sendiri, nanti kalau sudah ngutang, repotan, nelpon YouTube. Tapi ada, semoga mbaknya baik-baik saja, semoga diselesaikan segala persoalannya. Kan itu dua cara pandang yang berbeda. Dan di tempat saya itu ada yang ekstrim, tapi kan tidak banyak. Makanya nggak viral. Karena bukan viral yang saya cari. Yang justru saya cari adalah orang itu mampu dan bisa menahan kalimat dan kata-katanya untuk tidak membuat jadi lebih keruh. Karena semakin keruh, semakin viral. Iya. Kalau saya kan viral-viral itu kan banyak yang dicari. Lah, kalau saya kan enggak mau. Makanya sampai ngomong tak stop. Sampai mau ngomong tak stop, ngomong sebelah tak stop.
karena saya memang nggak menginginkan. Jadi nggak apa-apa, cukup simpan sesuatu yang buruk, simpan dalam diri kita dan selesai di dalam diri kita saja. Nah, sesuatu yang baik kita keluarkan, kita sampaikan di luar. Saya ngomong seperti ini bukan karena agar saya disukai banyak orang. Saya tidak butuh orang itu suka sama saya. Yang saya perlukan adalah saya melakukan sesuatu yang menurut saya baik dan orang mengambil sisi baik. Dan ketika mungkin yang paham-paham aja yang dengerin. Dan ketika orang merasa baik dengan apa yang saya sampaikan, masa malaikatnya nggak nyatet? Itu kuncinya. Iya, yang penting berbuat baik ya Bang intinya. Iya, orang berbuat baik itu gak gampang loh. Apalagi konsisten berbuat baik. Saya aja juga masih banyak melesetnya. Kadang-kadang teriak-teriak, ngamuk-ngamuk kan ya sama. Sebenarnya sama aja. Wis, ada lagi Ya Bang gitu aja yang mau Bang. dibahas? Nggak Oke, ada. cukup ya. Sehat selalu buat sampean ya. Selalu baik sama temennya, Makasih ya, tapi Bang, ya. Makasih jangan banyak. terus baik sama temennya yang sama, temennya yang lain ya. Ya, Kasih Makasih, Bang, ya. pembelajaran. Oke, sehat selalu ya. Yuk, Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.